Oke, langsung aja sekarang kita akan masuk ke kunci jawaban tema 2 kelas 5 halaman 3 dan halaman 11. Kita masuk dari kunci jawaban halaman 3. Di sini ada bacaan Dayu dan ikan hias. Mari kita baca sama-sama. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu sedang menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Oke, lanjut lagi ke bawahnya. Di sini ada gambar ya. Gambar seorang anak sedang berada di dekat akuarium. Kita scroll ke bawah lagi. Nah, di bawahnya gambar tadi ada berupa perintah. Kita baca sama-sama untuk perintahnya. Kamu telah membaca bacaan Dayu dan ikan hias. Perhatikan peta pikiran atau mind map di bawah ini, lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Nah, di bawahnya ini kita disediakan sebuah mind map. Dan di dalam mind map ini terdapat beberapa pertanyaan. Kita disuruh untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam mind map ini. Nah, untuk jawabannya saya sediakan di bawahnya ini. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam mind map tadi ya. Oke, kita baca sama-sama. Apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Jawabannya adalah ikan mas koki. Oke, lanjut ke bawahnya. Siapa yang memelihara ikan hias? Jawabannya adalah Dayu. Lanjut. Di mana ikan hias itu dipiara? Jawabannya adalah di akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Jawabannya adalah setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Jawabannya seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Jawabannya adalah Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan terbuka dan menutup. Nah, itu jawabannya. Silahkan kalian bisa salin di lembar jawab kalian. Kalian tulis dulu jawabannya, baru setelah selesai silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke kunci jawaban halaman 3 di bagian ayo menulis. Di sini ada pertanyaan, menurutmu apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Tuliskan pendapatmu dalam kotak berikut. Nah, jawabannya adalah seperti ini. Ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena mulut ikan sedang bernafas dengan memasukkan air ke dalam insang agar oksigen di air bisa disaring dan diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Nah, itu jawabannya. Silahkan kalian bisa salin di lembar jawab kalian masing-masing. Sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 11. Kita masuk ke bagian ayo berkarya. Bagilah seluruh siswa dalam kelas menjadi 7 kelompok. Setiap kelompok membuat salah satu bagian cara kerja organ pernapasan pada setiap jenis hewan. Untuk yang nomor 1, ini adalah bagian dari kelompok 1, yaitu membuat bagian cara kerja organ pernapasan pada cacing tanah. Jadi kalian yang merasa dapat kelompok 1, silahkan kalian bisa salin jawaban di bawahnya ini ya. Kita baca sama-sama untuk jawabannya. Bagian pernapasan pada cacing tanah. Nah, ini adalah bagiannya. Mekanisme pernapasan pada cacing tanah. O2 dan CO2 di udara. Lalu O2 masuk ke kapiler darah pada kulit. Lalu O2 diikat hemoglobin. Lalu darah diedarkan ke seluruh tubuh, selanjutnya menghasilkan CO2, dan yang terakhir CO2 berdifusi keluar melalui kulit. Nah, itu bagiannya. Silahkan kalian bisa gambar di lembar jawab kalian masing-masing. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada keterangannya. Kita baca sama-sama. Cacing bernapas menggunakan seluruh permukaan kulitnya. Ini dikarenakan cacing hidup di dalam tanah. Cacing tanah memilih tanah lembab sebagai habitatnya. Selain untuk menjaga kelembapan tubuh cacing, juga berperan dalam pengikatan oksigen. Permukaan kulit yang basah menyerap oksigen. Oksigen kemudian langsung menyatu dengan darah. Oke, itu untuk keterangannya. Silahkan kalian bisa salin di lembar jawab kalian ya. Ini adalah jawaban untuk kelompok 1. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Ini nomor 2 adalah jawaban untuk kelompok 2. Kelompok 2 membuat bagian cara kerja organ pernapasan pada ikan.
Oke, kita baca sama-sama untuk jawabannya. Bagian pernapasan pada ikan. Nah, di bawahnya ini sudah saya sediakan gambarnya. Silakan kalian bisa salin gambar ini di lembar jawab kalian masing-masing. Oke, kita langsung ke bawahnya. Kita baca untuk keterangannya. Untuk menarik napas, ikan membuka mulut dan menutup insang. Oksigen kemudian masuk lewat mulut menuju insang. Oksigen diserap oleh pembuluh darah pada insang. Kemudian katup insang terbuka mengeluarkan karbon dioksida dan air. Oke ya, untuk jawaban tersebut silakan kalian bisa salin di lembar jawab kalian. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Ini adalah jawaban untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada serangga. Berikut jawabannya kita baca. Bagian pernapasan pada serangga. Nah, di bawahnya ini sudah saya sediakan gambarnya. Silahkan kalian bisa gambar ini di lembar jawab kalian masing-masing. Oke ya, kita baca untuk keterangannya di bawahnya. Alat pernapasan serangga berupa trakea. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui spirakel. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, itu silahkan kalian salin untuk yang kelompok 3 jawaban tersebut di lembar jawab kalian masing-masing ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Kelompok 4 membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada amfibi. Berikut jawabannya, kita baca sama-sama. Bagan pernapasan pada amfibi. Dan ini dia gambarnya, silahkan kalian gambar di lembar jawab kalian masing-masing. Sekarang kita lanjut ke keterangannya. Amfibi memiliki alat pernapasan berupa paru-paru. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Alat pernapasan katak adalah paru-paru dan kulit. Namun ketika masih berbentuk kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Oke ya, silakan kalian salin jawaban tersebut di lembar jawab kalian. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Kelompok 5 membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada reptil. Nah, ini adalah jawabannya. Bagan pernapasan pada reptil. Untuk gambarnya silahkan kalian bisa gambar di lembar jawab kalian masing-masing. Di bawahnya ada keterangannya. Kita baca sama-sama untuk keterangannya. Reptil adalah hewan yang merayap. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan atau trakea, lalu ke paru-paru. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Ya, itu silakan kalian bisa salin di lembar jawab kalian. Sekarang kita masuk ke nomor 6. Kelompok 6 membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada burung. Nah, untuk jawabannya adalah sebagai berikut, bagan pernapasan pada burung. Nah, di bawahnya ini adalah gambarnya. Silahkan kalian bisa salin gambar ini di lembar jawab kalian masing-masing. Oke, kita lanjut ke bawahnya ya. Nah, bawahnya ini adalah keterangannya. Kita baca. Organ pernapasan utama burung yaitu paru-paru. Paru-paru burung berjumlah sepasang dan letaknya di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru burung juga diselimuti oleh selaput bernama pleura dan berhubungan dengan kantong-kantong udara. Oke ya, itu tadi. Silahkan untuk kelompok 6 bisa salin jawaban itu di lembar jawab kalian masing-masing. Sekarang kita masuk ke nomor 7. Kelompok 7 membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada mamalia. Nah, berikut jawabannya. Bagan pernapasan pada mamalia. Ya, di bawahnya sudah saya gambarkan. Silahkan kalian bisa salin gambar tersebut di lembar jawab kalian masing-masing. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Kita baca untuk keterangannya. Sistem pernapasan hewan mamalia melalui paru-paru. Udara yang dihirup akan masuk ke lubang hidung, tenggorokan, kemudian paru-paru. Contoh hewan mamalia adalah anjing, kucing, sapi, paus, dan singa laut. Oke ya, silahkan kalian bisa salin jawaban itu di lembar jawab kalian masing-masing. Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Kita masuk ke bagian ayo renungkan. Di sini ada pertanyaan, apa perbedaan organ pernapasan pada cacing tanah, ikan, katak, ular, belalang, burung, sapi, dan lumba-lumba?
Nah, ini dia jawabannya. Silahkan kalian bisa salin jawaban ini di lembar jawab kalian masing-masing. Tapi sebelum itu saya ingatkan, apabila nanti kalian merasa jawaban-jawaban yang ada di video ini terlalu cepat, silahkan kalian bisa jeda dulu video ini. Kalian tulis dulu jawabannya, baru setelah selesai menulis, kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, sekarang kita baca untuk jawabannya. Setiap makhluk hidup yang berbeda juga memiliki cara nafas berbeda. Cacing bernafas dengan pernafasan kulit, yaitu pernafasan di mana pertukaran gas terjadi di kulit. Cacing tidak memiliki paru-paru atau insang. Dalam pertukaran gas ini, oksigen akan masuk melalui kulit, sementara gas karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh. Proses ini terjadi melalui osmosis. Ikan atau pisces umumnya menggunakan insang untuk bernafas. Insang berguna untuk menyaring oksigen dari air. Amfibi seperti katak mengalami metamorfosis sehingga fase berudu yang hidup di air bernafas menggunakan insang, sementara katak dewasa yang hidup di darat bernafas dengan paru-paru serta kulit yang lembab untuk pertukaran gas. Serangga seperti belalang dan capung bernafas dengan trakea, yaitu saluran dalam tubuh serangga yang khusus berfungsi mengedarkan udara yang masuk lewat lubang spirakel dan mengeluarkan karbon dioksida sisa metabolisme dari tubuh serangga. Reptil atau hewan melata seperti ular dan burung atau aves bernafas dengan paru-paru. Udara dihirup dan kemudian terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam gelambir alveolus di paru-paru. Mamalia atau hewan menyusui yang hidup di air bernafas dengan paru-paru, sama dengan mamalia darat. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah hewan dalam order Sirenia seperti duyung dan sapi laut, hewan dalam order Cetacea seperti paus dan lumba-lumba. Oke, itu tadi jawabannya, agak panjang. Silahkan kalian bisa salin jawaban tersebut di lembar jawab kalian masing-masing. Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Ini ada kerjasama dengan orang tua. Perhatikan jenis binatang di rumahmu, kemudian buatlah bagan pernapasan hewan tersebut. Nah, untuk soal ini nanti jawaban setiap anak bisa berbeda-beda tergantung dari apa yang ada di rumahnya, hewan apa yang ada di rumah masing-masing anak ya. Untuk contoh jawabannya adalah seperti ini. Pernapasan kelinci. Kelinci termasuk hewan menyusui atau mamalia. Sistem pernapasan hewan mamalia melalui paru-paru. Udara yang dihirup akan masuk ke lubang hidung, tenggorokan, kemudian paru-paru. Oke, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.